Selamat malam, nama saya Nel de Borst. Dulu nama gadis saya sebelum saya menikah namanya Nel Bernard. Dan saya pada saat ini berada di Panti Asuhan Pa van der Steur. Kami sedang mempunyai acara untuk meramaikan rame-rame dengan anak-anak. Yang ingin saya sebenarnya ingin kembali ke sejarah Pa van der Steur. Kalau kalian melihat foto ini adalah nenek saya Sulinah dan ibu saya Tine. Melihat foto ini diambil tanggal 17 Juni 1925 ketika nenek membawa ibu saya ke panti asuhan ini karena nenek sangat miskin dan tinggal di desa, tidak mempunyai dana untuk menyekolahkan anaknya. Jadi satu-satunya cara supaya anaknya itu belajar membaca dan menulis adalah membawa anaknya itu ke Pa van der Steur. Nenek sendiri tidak pernah melihat sekolah dari dalam. Jadi nenek sampai tua itu tidak mengenal membaca dan menulis, dan itu sangat saya sayangkan ya. Kenapa saya tidak pernah mengajar nenek itu waktu saya ketemu lagi nenek, saya tidak pernah mengajar nenek membaca dan menulis. Ibu saya adalah salah satu anak dari 7.000 anak yang diasuh oleh Pa van der Steur. Pa van der Steur begitu baiknya mengasuh anak-anak sampai 7.000 anak-anak yang tidak diakui oleh tentara Belanda yang pada saat itu berada di situ dengan wanita pribumi Indonesia. Dan anak-anak itu akhirnya diasuh oleh Pa van der Steur sehingga menjadi orang-orang yang baik. Dan akhirnya mama saya pada ketika umur 17 tahun, mama saya untuk pertama kalinya pulang ke desa menemui ibunya, dan pertanyaan pertama yang ditanya oleh mama saya adalah, kenapa saya dimasukkan di panti asuhan Pa van der Steur? Saya begitu sedih. Bertahun-tahun saya itu mengingat bahwa ibu itu meninggalkan saya. Dan nenek menjawab, saya melakukan itu karena saya tidak pernah mempunyai duit untuk sekolah. Dan saya tidak mau anak saya itu menjadi buta huruf. Oleh karena itu, saya memasukkan kamu di situ. Dan saya sembahyang pada saat itu bahwa sesuatu hari kamu akan bertemu dengan pria anak Pa van der Steur juga, dan kalian bisa menjadi sepasang. Dan betul, doa nenek saya itu terkabul, dan ayah saya pun anak Pa van der Steur. Dan jadi ayah dan ibu saya adalah anak yang diasuh di panti asuhan Pa van der Steur. Dan sesudah itu mereka, ketika Pa van der Steur meninggal, ayah saya dan ibu saya melanjutkan pekerjaan ini. Walaupun tadinya tidak mau, tetapi dipikirkan bahwa kalau ayah tidak melakukan itu, nanti pekerjaan Pa van der Steur itu akan hilang lenyap. Jadi ayah akhirnya meneruskan pekerjaan Pa van der Steur. Aneh ya, di dalam kehidupan sejarah itu sering terulang. Saya tinggal di luar negeri dan saya tidak berpikir sama sekali untuk meneruskan pekerjaan ayah saya dan pekerjaan Pa van der Steur. Tetapi pada suatu hari suami saya meninggal, ibu saya meninggal, dan saya bermaksud, saya membantu di panti asuhan ini selama 6 bulan. Mungkin bisa saya melakukan sesuatu yang sangat baik. Tetapi kalau sudah pernah tinggal di panti asuhan ini, susah untuk meninggalkan anak-anak. Jadi saya itu akhirnya tinggal bertahun-tahun di sini dan sangat senang untuk melanjutkan pekerjaan antara lain Pa van der Steur dan ayah saya. Tapi cuma karena gara-gara corona akhirnya saya harus dioperasi dan saya balik lagi ke luar negeri untuk dioperasi. Tetapi sekarang saya ada lagi di sini kembali dan saya sangat senang bertemu dengan kru film yang bisa saya menceritakan mengenai pekerjaan Pa van der Steur yang sampai sekarang udah dari tahun 1892 dan kita sekarang sudah mau menginjak 1923, masih saja berjalan.
untuk memberikan education terhadap anak-anak yang terlantar. Anak-anak itu datang dari mana-mana, dari Papua, dari Nusa Tenggara, dari Jawa, dari manapun kita terima anak-anak ini dan kita berikan, satu-satunya yang kita bisa berikan adalah education. Semoga pekerjaan ini, walaupun saya nanti tidak ada lagi, akan berjalan terus. Thank you.